Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini kita akan ngobrol santai tentang seorang tokoh psikologi yang bernama Ivan Pavlov. Nah, Ivan Petrovich Pavlov biasa disebut dengan nama Ivan Pavlov. Mungkin kamu pernah mendengar tentang seorang tokoh dengan eksperimennya dengan anjing dan bel. Nah, itu dia Pavlov yang punya idenya. Jadi, Pavlov ini lahir di Rusia pada tanggal 26 September 1849. Awalnya, Pavlov ini sekolah di seminari teologi karena keluarganya itu cukup religius, teman-teman. Ayahnya itu seorang pendeta dan kakeknya ini seorang sekston, teman-teman. Nah, tapi si Pavlov ini banting setir, teman-teman. Dia lebih menyukai sains gitu. Akhirnya dia pun terjun ke dunia sains dan masuk ke Universitas Petersburg. Lulusnya itu fokus di bidang fisiologi, teman-teman. Tapi nggak tanggung-tanggung nih, beliau ini di bidang fisiologi itu sampai mendapatkan hadiah Nobel, teman-teman. Hadiah Nobel ini beliau dapatkan pada tahun 1904 Masehi. Pavlov ini dikenal dengan eksperimennya yang melibatkan seekor anjing, bel, dan juga makanan, teman-teman. Awalnya ini, si anjing itu gak ngiler kalau dia cuma dengar bunyi bel. Tapi setelah dibiasakan anjing ini diberi makanan setelah dia mendengar bel, jadi sebelum makanan ini datang atau cuma baru belnya doang yang kedengeran, teman-teman, dia udah ngiler. Nggak kayak pas awal. Pas awal kan dia ini ngiler pas lihat makanan. Nah, setelah dibiasakan mendengar bel sebelum diberi makan, teman-teman, dia tuh mulai cuma mendengar belnya doang dia udah ngiler gitu loh. Dari sinilah, teman-teman, lahirnya teori pengkondisian klasik. Walaupun awalnya eksperimen ini tuh ditunjukin buat hewan, teman-teman, tapi Pavlov tuh mulai sadar kalau manusia juga bisa diprogram dengan cara yang mirip, teman-teman. Jadi teorinya ini akhirnya ikut menjadi bagian penting dan atau menjadi bagian dasar dari teori behaviorisme yang membentuk perilaku manusia. Teori behaviorisme ini yang intinya bilang kayak gini, kalau perilaku manusia ini bisa dipelajari dari pengalaman yang bisa diamati, bukan cuma hati dan pikiran atau perasaan aja, teman-teman. Gak kalah hebat juga, teman-teman, di bidang fisiologi dan kedokteran yang ditekuni oleh Pavlov. Di bidang fisiologi dan kedokteran juga, dia ini fokus pada sistem peredaran darah manusia dan juga jantung manusia. Keren banget kan Ivan Pavlov? Terus sekarang gimana sih? Kok teori Pavlov bisa nyambung ke dunia pendidikan gitu? Nah, jawabannya gini, teman-teman. Ternyata teori pengkondisian klasik ini bisa banget loh diterapin di ruang kelas. Nah, gimana cara nerapinnya? Nah, misalnya guru ini menciptakan suasana belajar yang nyaman gitu supaya anak-anak ini gak stres kalau menerima pelajaran dan siap untuk menerima pelajaran. Nah, bisa juga pakai candaan ringan atau humor sedikit-sedikit gitu. Hal-hal sederhana kayak gitu, kayak bikin rutinitas belajar atau nggak marahin siswa di depan umum juga itu salah satu implementasi dari teori pengkondisian klasik ini, teman-teman. Intinya, teman-teman, sebagai guru kita harus peka sama keadaan siswa, perilaku siswa gitu. Soalnya kita ini kan yang memantau dia. Masa kita nggak paham sih gimana siswa kita, gimana kita mau membantu mengembangkan skillnya gitu, teman-teman. Nah, jadi meskipun Pavlov ini dalam artian nggak niat jadi tokoh psikologi, teman-teman, teorinya ini tetap sangat berperan besar dalam membentuk teori behaviorisme ini, teman-teman. Dan juga dalam membentuk gimana sih sistem proses belajar anak gitu. Dari percobaan anjing ini, kita belajar gimana sih lingkungan bisa membentuk perilaku manusia. Sekian dulu dari saya, teman-teman. Sekian ya ngobrol santai kita. Sampai berjumpa di video aku berikutnya, teman-teman. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.